Pernahkah kamu merasa suka sama seseorang, tapi dia kayak tidak sadar? Atau mungkin kamu sudah sering ngobrol, ketawa bareng, tapi dia tetap anggap kamu cuma teman. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak cowok di luar sana mengalami hal yang sama, dan kabar baiknya kamu bisa mengubah itu semua dengan memahami satu kunci penting, yaitu psikologi manusia. Cewek seperti halnya cowok, punya pola pikir dan emosi yang bisa dipengaruhi dengan cara yang tepat. Bukan berarti kamu harus jadi manipulatif, tapi lebih ke memahami bagaimana otak dan perasaan mereka bekerja. Supaya kamu bisa membangun daya tarik yang natural dan bikin dia terus mikirin kamu bahkan saat kamu tidak di sampingnya. Ini bukan soal gombal murahan, tapi soal teknik yang sudah terbukti secara ilmiah. Dalam video ini kita akan bongkar 10 teknik psikologi yang bisa bikin cewek suka sama kamu dan bahkan kepikiran terus. Ada cerita nyata, fakta ilmiah dan strategi yang bisa langsung kamu praktikkan tanpa harus mengubah diri jadi orang lain. Jadi siap-siap buat belajar hal-hal yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan siapa tahu ini bisa jadi titik balik dalam perjalanan cintamu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke teknik psikologi untuk membuat cewek suka dan kepikiran sama kamu yang pertama, yaitu efek keakraban berkala yang diam-diam bekerja. Pernah dengar istilah sering ketemu jadi sayang? Itu bukan cuma pepatah orang tua, tapi ada dasar ilmiahnya. Dalam psikologi ini disebut more exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih menyukai sesuatu hanya karena sering melihat atau berinteraksi dengannya. Artinya, semakin sering kamu muncul dalam hidupnya, baik secara langsung maupun online, peluang dia tertarik semakin besar. Tapi hati-hati, frekuensi tanpa kualitas bisa jadi bumerang. Jangan cuma jadi bayangan yang lewat di story atau komentar tanpa makna. Bangun interaksi yang punya konteks, balas chat dengan insight bukan cuma emoji. Kirim link lucu yang relevan dengan obrolan kalian sebelumnya. Buat kehadiranmu terasa hangat, bukan membosankan. Contohnya, ada satu cerita tentang Raka, mahasiswa biasa yang sering duduk di tempat yang sama dengan cewek incarannya di perpustakaan. Awalnya mereka cuma senyum-senyum, tapi karena konsisten dan sopan, lama-lama si cewek mulai ngajak ngobrol. 3 bulan kemudian, mereka pacaran. Semua dimulai dari kehadiran yang konsisten. Tapi ingat, ini bukan soal jadi stalker. Tujuannya bukan bikin dia risih, tapi menghadirkan versi terbaikmu di momen yang tepat dan berulang. Seolah kamu bukan sekedar orang asing, tapi bagian dari rutinitas menyenangkan dalam hidupnya. Coba sekarang evaluasi, sudah berapa sering kamu muncul di kehidupannya, dan apakah kehadiranmu itu terasa menyenangkan atau malah mengganggu. Kemudian teknik yang kedua adalah gunakan efek Zeigarnik, yaitu bikin dia kepikiran terus. Apa yang terjadi ketika kamu nonton drama Korea, terus episodenya gantung? Ya, kamu pasti penasaran dan pengen lanjut. Nah, efek psikologis ini disebut Zeigarnik Effect. Otak manusia cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai, dan kamu bisa menggunakan ini untuk bikin cewek mikirin kamu terus. Misalnya saat kamu cerita, jangan pernah kasih semua informasi sekaligus. Cukup kasih sedikit teaser. Bilang saja, nanti aku cerita soal pengalaman paling absurd waktu SMA. Tapi jangan sekarang, soalnya panjang banget. Dengan begitu, dia akan penasaran dan nunggu kelanjutannya. Bisa juga kamu berhenti chat di titik obrolan lagi seru-serunya. Bukan ghosting, tapi jeda yang strategis. Contohnya, waktu dia nanya sesuatu, kamu bisa jawab, wah itu panjang sih jawabannya. Besok deh aku cerita, pasti seru. Efeknya, dia jadi mikir soal kamu sepanjang hari. Nunggu kelanjutan cerita. Data dari jurnal psikologi sosial menyebutkan bahwa informasi yang terputus menciptakan lebih banyak cognitive tension, dan otak manusia berusaha meredakan ketegangan itu dengan terus mengingat. Jadi, kamu bisa memposisikan diri sebagai pertanyaan yang belum terjawab dalam pikirannya. Tapi hati-hati, jangan overdo. Kalau kamu terlalu sering menggantung, dia bisa merasa kamu tidak serius. Jadi, atur ritme antara memberi dan menahan, supaya rasa penasaran tetap hidup, tapi tidak bikin frustrasi. Mau coba malam ini, mulailah obrolan yang menggantung dan lihat sendiri reaksinya. Kemudian teknik psikologi yang ketiga adalah bangun bahasa tubuh yang ngomong tanpa kata.
Cewek bisa membaca sinyal tanpa perlu kamu bilang apa-apa. Bahkan menurut studi dari University of California, bahasa tubuh menyumbang lebih dari 55% dari keseluruhan komunikasi antar manusia. Jadi jangan remehkan cara kamu berdiri, menatap, atau tersenyum. Satu hal penting, postur tubuh terbuka bikin kamu terlihat percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri. Jangan melipat tangan, menunduk, atau menyilangkan kaki terlalu kaku. Alih-alih bikin kamu misterius, itu bisa bikin kamu terkesan tertutup atau gugup. Kontak mata yang cukup bukan melotot, bisa bikin interaksi lebih intim. Coba tahan pandangan mata 2-3 detik lebih lama dari biasanya sambil tersenyum kecil. Kombinasikan dengan sedikit mirroring atau meniru gerakannya secara halus. Itu bisa membangun kesan bahwa kalian sinkron secara emosional. Ada cerita menarik tentang Danu yang dulu selalu gugup di depan cewek. Setelah belajar bahasa tubuh dari video psikologi, dia mulai sadar bahwa kepercayaan diri itu bisa dilatih dari luar ke dalam. Mulai dari cara duduk, cara menyapa, dan bahkan cara berjalan. Dalam waktu sebulan, bukan cuma cewek incarannya yang mulai memperhatikan, tapi juga teman-teman sekitar. Pikirkan sekarang, apakah tubuhmu sudah bicara hal yang sama dengan niatmu? Kalau belum, mungkin saatnya memperbaiki bahasa tubuhmu sebelum kamu bilang apa-apa. Kemudian, teknik psikologi yang keempat adalah beri sentuhan emosional, bukan sekedar lucu-lucuan. Cewek memang suka cowok yang lucu, tapi yang bikin mereka kepikiran justru cowok yang bisa menggerakkan perasaan mereka, bukan cuma ketawa ketiwi sesaat. Dalam psikologi, emosi punya daya rekat yang tinggi terhadap ingatan. Jadi ketika kamu berhasil membuat dia merasa terhubung secara emosional, kamu lebih mudah nempel di pikirannya. Contohnya begini, waktu kamu ngobrol, jangan cuma tanya hal-hal permukaan. Coba gali hal yang lebih dalam. Misalnya, apa momen paling berkesan waktu kamu kecil? Atau, kalau kamu bisa ngomong ke diri kamu 5 tahun lalu, kamu bakal ngomong apa? Pertanyaan kayak gitu nggak cuma bikin obrolan lebih bermakna, tapi juga menciptakan kedekatan emosional. Storytelling bisa jadi senjata ampuh di sini. Ceritakan pengalaman pribadi kamu yang lucu, memalukan, atau bahkan menyentuh. Asal jujur dan tidak dibuat-buat, itu akan bikin kamu lebih real dan bisa dipercaya. Banyak cewek justru lebih tertarik pada cowok yang menunjukkan sisi rapuhnya tanpa kehilangan karisma. Ada satu riset dari Harvard yang menyebutkan bahwa orang akan merasa lebih dekat ketika mereka berbagi pengalaman emosional, terutama pengalaman yang rentan, dan kedekatan ini dalam banyak kasus jadi pemicu awal perasaan suka. Jadi jangan takut buat jadi lebih terbuka, karena kadang cara terbaik bikin cewek kepikiran bukan lewat pick up line, tapi lewat cerita sederhana yang penuh makna. Kemudian teknik psikologi untuk membuat cewek suka dan kepikiran sama kamu yang kelima adalah ulangi nilai dan prinsip yang dia pedulikan. Salah satu teknik psikologi yang sering dipakai di dunia marketing adalah mirroring value, dan ini juga bisa kamu terapkan dalam pendekatan ke cewek. Orang cenderung tertarik pada orang lain yang punya nilai atau prinsip hidup yang mirip dengan mereka. Ini disebut prinsip kesamaan nilai dalam psikologi sosial. Misalnya, kalau dia peduli banget soal pendidikan, kamu bisa ceritakan tentang pengalaman kamu mengajar adikmu belajar. Kalau dia passionate soal hewan, kamu bisa bahas soal pengalaman rescue kucing jalanan. Bukan berarti kamu pura-pura, tapi kamu sedang menyoroti sisi dari dirimu yang selaras dengan nilai yang dia pegang. Tapi ini perlu dilakukan dengan tulus. Jangan sampai terasa seperti ikut-ikutan atau sok paham. Cewek bisa membedakan mana yang autentik dan mana yang cuma strategi. Jadi observasi dulu, lalu sambungkan ke hal yang memang relevan dengan pengalaman kamu. Ada kisah menarik soal Dimas yang dulu naksir teman kampusnya yang sangat aktif di kegiatan sosial. Dia mulai ikut volunteer juga, bukan demi menarik perhatian, tapi karena ternyata memang menyenangkan. Akhirnya, mereka jadi sering bareng dan ngobrol lebih dalam karena merasa punya misi hidup yang sama. Pikirkan sekarang, nilai apa yang penting buat dia? Dan dari sisi kamu, bagian mana dari hidupmu yang bisa merefleksikan nilai itu? Kemudian teknik psikologi yang keenam adalah siasati dengan psikologi scarcity alias efek kelangkaan.
Dalam dunia psikologi konsumen, apa yang langka terasa lebih berharga. Konsep ini disebut scarcity effect. Dan percaya atau tidak, ini juga berlaku dalam hubungan personal. Kalau kamu selalu tersedia setiap saat, kamu bisa terkesan terlalu murah. Tapi kalau kamu tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang, kamu jadi lebih menarik. Bukan berarti kamu harus main tarik ulur yang bikin bingung, tapi lebih ke menjaga batasan. Punya kehidupan sendiri, kesibukan sendiri, dan hobi yang kamu jalani tanpa harus bergantung padanya. Itu bukan cuma bikin kamu lebih menarik, tapi juga membangun respect. Menurut riset dari Psychological Science, orang cenderung lebih menghargai interaksi dengan orang yang waktunya terbatas. Misalnya, kamu bilang, aku cuma bisa ketemu Jumat ini, minggu depan full banget. Itu bikin pertemuanmu terasa lebih spesial. Ada cerita soal Bima yang dulu terlalu available untuk cewek yang dia suka. Dia selalu siap kapanpun diajak ketemu dan ditelepon, tapi ceweknya malah jadi kurang tertarik. Setelah dia mulai sibuk dengan bisnis kecilnya dan tidak terlalu sering ngechat duluan, ceweknya mulai cari dia duluan. Kadang kamu justru jadi lebih menarik saat kamu tidak selalu hadir, karena saat kamu langka, kamu jadi lebih bernilai. Kemudian teknik psikologi yang ketujuh adalah tunjukkan sisi ambisius. Cewek suka cowok dengan visi. Sebuah survei dari Psychology Today menunjukkan bahwa 86% wanita lebih tertarik pada pria yang punya tujuan hidup yang jelas dan mengejar ambisinya secara aktif. Ini bukan soal uang atau status sosial, tapi tentang arah dan ketegasan dalam hidup. Cewek suka cowok yang tahu dia mau jadi apa, punya mimpi, dan bergerak ke arah itu. Kamu tidak harus jadi orang kaya atau sukses besar, tapi kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu on the move. Bahkan dalam cerita kecil seperti kamu baru mulai bisnis online, belajar desain, atau latihan untuk maraton. Cerita nyata, ada Rio, pegawai minimarket yang bercita-cita jadi stand-up komedian. Dia sering cerita soal mimpinya ke cewek yang dia suka, sambil menunjukkan prosesnya. Ikut open mic, nulis materi, sampai gagal pun dia ceritakan. Hasilnya si cewek jadi kagum karena Rio bukan cuma lucu, tapi juga punya api hidup. Kalau kamu belum tahu visi hidupmu, mungkin ini saatnya refleksi. Karena bukan cuma soal bikin cewek suka, tapi juga soal kamu punya magnet hidup yang menarik siapapun di sekitarmu. Dan ya, cowok yang tahu dia mau kemana, itu seksi banget bro. Kemudian teknik yang ke-8 adalah gunakan teknik psikologi priming saat ngobrol. Priming adalah teknik dalam psikologi di mana kata-kata atau konteks tertentu bisa mengarahkan pikiran seseorang secara halus ke arah tertentu. Dalam konteks pendekatan, ini bisa kamu pakai buat membangun asosiasi positif dalam pikirannya tentang kamu. Misalnya, saat ngobrol, kamu bisa bilang, aku suka banget ngobrol sama orang yang bikin aku nyaman, kayak kamu. Atau seru yang ngobrol sama orang yang vibes-nya cocok. Kata-kata itu menanamkan asosiasi positif antara kamu dan perasaan nyaman, cocok, seru, tanpa kamu harus menyatakan cinta langsung. Ada satu eksperimen dari University of New York yang menunjukkan bahwa kata-kata positif yang diulang bisa mempengaruhi mood seseorang bahkan setelah interaksi selesai. Jadi saat kamu mengucapkan kata-kata seperti nyaman, seru, natural, dan kamu kaitkan itu dengan interaksi kalian, dia akan membawa kesan itu pulang. Tapi hati-hati, ini bukan hipnotis. Gunakan dengan bijak dan jangan terdengar scripted. Tujuannya adalah membangun suasana dan asosiasi yang menyenangkan. Coba malam ini kamu tes. Siapkan satu kalimat priming positif saat ngobrol sama dia. Lalu lihat apakah interaksi kalian jadi lebih hangat. Kemudian teknik psikologi yang ke-9 adalah buat dia jadi bagian dari cerita hidupmu. Salah satu cara paling efektif untuk bikin cewek merasa dekat adalah melibatkan dia dalam cerita yang kamu bangun. Bukan sekedar cerita masa lalu, tapi cerita ke depan, rencana, ide, bahkan khayalan kecil. Contohnya, nanti kalau aku punya kafe sendiri, kamu bakal jadi pelanggan VIP deh. Atau kebayang gak sih kita road trip ke Jogja, makan gudeg pagi-pagi di Malioboro? Kata-kata ini menciptakan imajinasi bersama dan membuat dia merasa punya tempat dalam hidupmu. Teknik ini juga dipakai di dunia periklanan. Namanya future pacing. Dengan membayangkan masa depan bersama, kamu bikin hubungan kalian terasa lebih nyata walau belum ada status apa-apa.
Rina, seorang psikolog klinis, pernah bilang bahwa otak manusia cenderung mengikat diri pada cerita yang melibatkan dirinya langsung. Jadi semakin sering kamu melibatkan dia dalam cerita atau rencana meski cuma imajinasi ringan, semakin dia merasa terhubung. Coba pikirkan sekarang, cerita atau khayalan kecil apa yang bisa kamu bagikan yang membuat dia merasa masuk ke dalam hidupmu. Kemudian teknik psikologi untuk membuat cewek suka dan kepikiran sama kamu yang ke-10 atau yang terakhir adalah jadilah hadiah emosional, bukan tugas emosional. Ini poin pamungkas dan sering dilupakan. Cewek lebih suka pria yang menjadi hadiah emosional, bukan beban. Artinya kamu hadir sebagai seseorang yang menambah energi, bukan menyedot energi. Yang membawa senyum, bukan drama. Dalam psikologi relasi ini disebut sebagai emotional contagion. Emosi itu menular. Kalau kamu hadir dengan vibe positif, ceria, percaya diri, tenang, dia akan mengaitkanmu dengan perasaan nyaman. Tapi kalau kamu hadir dengan energi panik, overthinking atau tekanan, maka kamu akan diasosiasikan dengan ketegangan. Ini bukan berarti kamu harus selalu pura-pura happy, tapi penting untuk mengelola emosimu sendiri. Jadilah cowok yang menyenangkan, diajak ngobrol, bukan cowok yang bikin dia harus mikir 2 kali sebelum balas chat. Ada satu kutipan bagus, jadilah seseorang yang kehadirannya ditunggu, bukan dihindari. Dan untuk sampai ke titik itu, kamu perlu membangun kualitas diri, bukan sekedar strategi. Jadi sebelum kamu berharap dia mikirin kamu terus, tanyakan dulu ke dirimu. Saat ini kamu tipe yang bikin dia tenang atau bikin dia capek? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.